Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Masfufa, biasa dipanggil Ainun. Saya adalah salah satu dosen di Biologi Reproduksi dan Mikrobiologi. Ada 4 materi yang akan disampaikan saya dalam semester kali ini. Materi pertama adalah tentang konsep dasar dari mikrobiologi. Jadi ini akan membahas tentang dasar-dasar dari mikrobiologi. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu pemeriksaan jenis bakteri melalui proses pewarnaan ya. Jadi di sini kita akan bahas macam-macam pewarnaan yang terdapat pada mikroba, yaitu khususnya pada bakteri. Nah, kemudian akan kita lihat dari macam-macam pewarnaan itu bisa menentukan jenis dari bakteri yang kita pelajari atau yang kita amati. Yang ketiga adalah konsep dasar dari imunologi. Nah, di sini akan kita bahas mengenai sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Selanjutnya adalah yang materi keempat, konsep dasar dari virologi. Nah, pada pertemuan keempat ini akan kita bahas mengenai virus. Nah, sekarang akan kita bahas materi pertama tentang konsep mikrobiologi. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan mikrobiologi, maka kita harus tahu lebih dahulu tentang pengertian dari mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani, yang berasal dari 3 suku kata. Ada mikros, bios, dan logos. Mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil ya, yang ukurannya kecil. Nah, untuk melihatnya karena dia kecil atau mikron, maka harus dibantu dengan bantuan mikroskop. Nah, berdasarkan disiplin ilmu dari mikrobiologi atau cabang-cabang dari ilmu mikrobiologi itu banyak sekali yang akan dibahas di dalamnya. Jadi, mikroba yang akan dibahas di dalamnya itu meliputi ada virologi ya. Jadi ini akan dibahas tentang virus, kemudian ada bakteriologi yang akan dibahas adalah bakteri, kemudian ada mikologi yang dibahas tentang jamur, parasitologi yang dibahas tentang parasit, dan imunologi yang dibahas tentang sistem kekebalan tubuh kita. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sejarah dari mikrobiologi. Jadi pada tahun 1632 sampai 1723 ada peneliti yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Jadi bapak ini menemukan mikroskop sederhana seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, penemuan mikroskop sederhana oleh Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan ujung tombak dari mikrobiologi sehingga penelitian mikrobiologi dimulai. Selanjutnya ilmuwan kedua adalah Bapak Louis Pasteur. Bapak Louis Pasteur ini adalah ilmuwan yang berhasil mematahkan teori generatio spontanea yang dicetuskan oleh Bapak Aristoteles. Jadi dulu Aristoteles itu menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati secara spontan atau dikenal sebagai teori abiogenesis. Nah, tetapi Bapak Louis Pasteur ini berhasil membuktikan bahwa teori tersebut tidak benar. Ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya atau dikenal sebagai teori biogenesis. Nah, selain itu Bapak Louis Pasteur ini dipanggil sebagai Bapak Mikrobiologi karena dia berkontribusi memperlihatkan mikroba sebagai penyebab fermentasi. Jadi bakteri itu bisa memfermentasi atau merubah gula menjadi alkohol pada bir dan wine. Nah, kenapa kok bir dan wine pada saat itu penting sekali diteliti? Karena tradisi pada orang barat dengan suhu yang dingin, bir atau wine itu merupakan minuman tradisi mereka yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan di kala cuaca yang dingin ya. Oleh sebab itu mereka sampai sejauh itu meneliti terkait dengan bir dan wine. Nah, Bapak Pasteur ini berhasil menemukan suatu cara, yaitu caranya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi itu apa? Jadi pasteurisasi itu merupakan suatu proses sterilisasi menggunakan suhu tinggi pada waktu yang singkat sehingga tidak sampai menguapkan alkohol
pada saat proses sterilisasi makanan ataupun minuman. Ya, karena penemunya adalah Bapak Louis Pasteur, makanya proses itu disebut sebagai pasteurisasi. Selanjutnya, ilmuwan ketiga yang berkontribusi dalam penelitian mikrobiologi adalah Bapak Robert Koch. Bapak Robert Koch ini menemukan postulatnya yang disebut sebagai postulat Koch. Nah, di gambar sebelah kanan itu kita bisa lihat ya. Jadi Bapak ini menemukan tentang germ teori atau teori kuman. Nah, isinya apa? Jadi ada 4 isian dalam postulat Koch. Yang pertama, mikroba penyebab penyakit itu harus ada pada individu yang sakit dan tidak terdapat pada individu yang sehat. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Jadi di sini ada tikus yang sedang sakit. Nah, tikus yang sedang sakit ini berarti di dalamnya itu mengandung mikroba yang bisa menyebabkan dia sakit. Nah, kemudian lanjut pada isi postulat yang kedua, mikroba penyebab penyakit tersebut harus dapat diisolasi atau dibiarkan secara murni. Nah, mikroba yang ada pada tikus yang mati di gambar sebelah kanan itu harus bisa diisolasi ya. Diisolasi di suatu media sehingga membentuk koloni. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, kemudian lanjut kepada isi postulat yang ketiga, mikroba dari biakan murni tersebut bila diinfeksi kembali pada individu yang sehat akan menimbulkan gejala penyakit yang sama. Kita lihat gambar yang nomor 3, ketika biakan murni itu disuntikan pada tikus yang sehat, maka setelah beberapa hari tikus itu akan menunjukkan gejala sakit yang sama dengan tikus sebelumnya ya, tikus yang nomor 1 pada gambar nomor 1 yang warna coklat itu, maka gejalanya seharusnya sama. Kemudian lanjut pada isi postulat yang keempat, mikroba yang telah diinfeksi kembali tersebut dapat diisolasi kembali dan akan mempunyai bentuk yang sama seperti asalnya. Kemudian ketika mikroba penyebab sakit pada tikus yang kedua ini, tikus putih pada gambar nomor 4 ini, kemudian diisolasi, dibiarkan di media agar, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka hasilnya harus sama dengan hasil pada biakan yang pertama ya. Jadi hasil 5A harus sama dengan hasil 2A koloninya. Kemudian hasil pada 5B harus sama dengan hasil pada gambar 2B. Struktur mikroskopiknya. Nah, ini adalah isi dari germ teori atau teori kuman. Nah, ini adalah beberapa penelitian lain yang berkontribusi dalam mikrobiologi. Jadi ada beberapa peneliti yang berkontribusi dalam penemuan mikroskop terkait dengan mikroskop, yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian ada yang namanya Paul Ehrlich terkait dengan pewarnaan asam dan Christian Gam pada pewarnaan garam. Kemudian pada culture method yaitu ada Robert Koch terkait media solid atau media padat dan Bapak R.J. Petri penemu dari cawan Petri. Kemudian terkait germ teori dari penyakit, bahwa penyakit itu berasal dari kuman, itu penemunya adalah Bapak Louis Pasteur. Selanjutnya ada Joseph Lister dan Bapak Robert Koch. Nah, selanjutnya ini adalah para ilmuwan yang berkontribusi dalam kontrol mikrobiologi. Jadi ada yang penemu vaksin, kemudian penemu antiseptik, penemu obat-obatan dan antibiotik. Nah, selanjutnya ada juga yang terkait dengan penemuan virus, yaitu ada Bapak Lemaitre dan ada Bapak Martinus. Nah, ini adalah ilmuwan yang berkontribusi dalam penemuan molekuler ya. Yang pertama itu ada W. Gilbert dan Sanger terkait dengan sequencing DNA. Selanjutnya ada Bapak Karimulis terkait dengan PCR. Selanjutnya ada dari The Institute for Genomic Research atau TIGR yang berhasil sequencing DNA dari bakteri Haemophilus influenza. Nah, tiga peneliti ini merupakan ujung tombak dari awal mikrobiologi molekuler.
Nah, ini adalah beberapa alasan pentingnya ilmu mikrobiologi itu dipelajari oleh mahasiswa kebidanan. Yang pertama, bahwa dengan mengetahui ilmu mikrobiologi ya, dasar-dasar dari mikrobiologi itu penting untuk pencegahan, pendeteksian dini dan penanggulangan PMS atau penyakit menular seksual. Kemudian penting juga untuk persiapan pertolongan persalinan dan juga penting untuk pertolongan postnatal setelah 24 jam pasca melahirkan. Misalnya untuk mengetahui tanda-tanda infeksi dan HPV, kemudian tanda-tanda terjadinya infeksi nosokomial pada ibu yang dirawat di rumah sakit pasca persalinan. Nah, selain mengetahui infeksi pasca persalinan seperti pelvic inflammatory disease, kemudian ada keputihan atau Florals-Bush. Nah, ilmu mikrobiologi ini juga nantinya akan mempelajari terkait dengan vaksinasi pada balita, misalnya vaksin DPT, kemudian vaksin TT, BCG, campak, hepatitis, polio, meningitis melalui program pemberi imunisasi dasar atau PPID. Nah, selain itu juga ilmu mikrobiologi itu juga penting diaplikasikan pada bidan desa, yaitu untuk mengenali tanda-tanda infeksi, cara pencegahan dan penanggulangan infeksi akibat yang disebabkan oleh mikroorganisme nantinya. Nah, berikut adalah tabel yang menjanjikan tentang patogen atau mikroba penyebab penyakit dari infeksi menular seksual atau IMS. Jadi penyebab IMS itu ada yang berasal dari bakteri, ada virus, dan ada jamur. Nah, ini adalah beberapa contoh IMS yang disebabkan oleh bakteri. Di sini ada Neisseria gonorrhoeae penyebab gonore, kemudian ada Chlamydia trachomatis penyebab infeksi chlamydiosis, dan ada Treponema pallidum penyebab dari sifilis. Nah, 3 bakteri ini merupakan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi menular seksual pada manusia. Ini adalah beberapa bakteri lain juga yang terlibat dalam infeksi menular seksual. Nah, selain bakteri, di sini juga ada virus, yaitu ada HIV, kemudian ada virus herpes, kemudian ada HPV, human papilloma virus, dan ada virus hepatitis B. Nah, beberapa virus ini merupakan virus yang bisa menyebabkan infeksi menular seksual atau IMS. Nah, selanjutnya di sini ada jamur ya, nama jamurnya adalah Candida albicans. Nah, Candida albicans ini bisa menyebabkan kandidiasis, yaitu jamur pada alat kelamin, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Setelah kita bahas mengenai konsep dasar dari mikrobiologi, selanjutnya akan kita bahas mengenai mikroorganisme. Mikroorganisme itu merupakan makhluk hidup renik atau kecil atau mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Untuk melihatnya memerlukan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop. Nah, berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan suatu penyakit, maka mikroorganisme ini dibedakan menjadi mikroorganisme patogen, artinya yang dapat menyebabkan penyakit, dan mikroorganisme non-patogen yang tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah perbandingan ukuran dari beberapa mikroba. Kita bisa lihat ya, kalau untuk melihat bakteri, maka minimal kita harus menggunakan alat bantu mikroskop cahaya karena ukurannya adalah sekitar 1 mikron. Sedangkan untuk melihat virus, itu harus dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron karena ukurannya adalah nanometer. Untuk sistem penamaan atau taksonomi nomenklatur pada mikroba itu juga sama dengan taksonomi nomenklatur pada hewan maupun tumbuhan, yaitu tersusun atas 2 suku kata yang tersusun atas genus dan spesies. Genus diawali dengan huruf besar, sedangkan spesies diawali dengan huruf kecil. Ditulis dengan bahasa Latin, ditulis miring atau tegak di garis bawahi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Ada 5 kingdom dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah kingdom Monera atau kelompok dari bakteri. Nah, kingdom Monera ini merupakan kelompok prokaryotik, artinya makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti.
Kingdom Monera ini terbagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria itu merupakan bakteri yang bisa hidup di lingkungan ekstrim, misalnya dapat hidup pada suhu yang terlalu tinggi atau kadar garam yang terlalu tinggi, pH yang terlalu asam. Itu adalah kelompok dari Archaebacteria. Selanjutnya ada yang namanya Eubacteria. Eubacteria itu merupakan kelompok bakteri yang pada umumnya kita lihat, misalnya Bacillus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, itu adalah kelompok bakteri Eubacteria. Nah, selanjutnya ada Kingdom Protista. Kingdom Protista itu terdiri dari alga yang menyerupai tumbuhan dan juga maksudnya adalah kelompok amoeba yang menyerupai hewan. Nah, kelompok amoeba ini itu masuk dalam kelompok parasit. Ya, biasanya masuk dalam kelompok parasitologi dalam pembahasan mikrobiologi ini. Nah, selanjutnya ada kingdom fungi atau jamur. Ya, di sini ada jenis kapang atau kamil atau wis. Nah, jamur ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Selanjutnya ada kingdom animalia, golongannya hewan, dan kingdom plantae atau golongan dari tumbuhan. Nah, kingdom protista, fungi, animalia, dan plantae ini termasuk dalam kelompok eukariotik. Artinya dia merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Nah, dari 5 kingdom ini itu kita bisa lihat ya, kalau Monera atau kelompok bakteri itu merupakan kelompok yang paling primitif ya, yang paling tua dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk virus. Nah, virus ini masuk dalam kelompok yang mana dalam klasifikasi 5 kingdom ini? Nah, virus ini tidak bisa dapat digolongkan dalam 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup yang tadi. Karena apa? Karena suatu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ketika tubuhnya tersusun atas minimal satu sel. Nah, satu sel ini tersusun atas membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel sel. Nah, sedangkan virus tubuhnya hanya tersusun atas DNA atau RNA saja yang diseliputi oleh protein. Nah, sehingga tidak memenuhi suatu syarat disebut sebagai satu sel atau satu makhluk hidup. Nah, sehingga untuk penyebutan virus biasanya disebut sebagai agent ya, tidak disebut sebagai makhluk hidup. Nah, selain itu, virus itu juga merupakan parasit obligat. Jadi dia itu merupakan parasit yang mutlak memerlukan makhluk hidup sebagai inangnya atau sebagai hostnya. Ketika virus berada di luar tubuh makhluk hidup, maka dia berbentuk seperti kristal, seperti benda mati. Ya, inilah alasan kenapa virus tidak bisa dikelompokkan dalam sistem klasifikasi 5 kingdom tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai mikroba dan timbulnya penyakit. Sudah kita bahas bahwa mikroba itu dibedakan menjadi bakteri, kemudian ada jamur, kemudian ada parasit, dan ada tambahan agen virus. Nah, kemudian bagaimana sih caranya mikroba itu bisa menimbulkan penyakit? Nah, ternyata mikroba ini dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan di segala lingkungan hidup manusia ya. Jadi ada di tanah, kemudian ada di air, di udara, bahkan bisa di makanan kita. Nah, mikroba itu kan bentuknya sangat kecil sekali. Jadi biasanya kita itu tidak akan menyadari kalau itu sudah tercemar oleh mikroba. Nah, otomatis secara tidak sengaja mikroba itu bisa saja masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Mikroba masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa saja tidak sengaja masuk ke dalam sistem pernafasan ketika kita bernafas, atau tertelan bersama makanan ketika kita makan masuk ke dalam sistem pencernaan, atau secara tidak sengaja kontak dengan kulit yang terbuka. Nah, selain itu juga ternyata mikroba itu juga bisa ditularkan melalui pangan atau makanan yang terkontaminasi ya, atau melalui air minuman yang juga kotor atau terkontaminasi, udara yang kotor, kemudian melalui gigitan binatang atau melalui manusia dengan kontak kulit secara langsung.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sehari-hari itu kita bisa saja menelan ribuan mikroorganisme pada makanan yang kita makan, atau menghirup ratusan ribu mikroorganisme di udara yang kita hirup, atau kita juga bisa saja memiliki organisme yang menempel pada kita kemanapun kita pergi. Nah, akan tetapi sebagian besar itu tidak memiliki efek buruk kepada kita ya. Bahkan kadang kita itu dilindungi secara bersahabat oleh flora yang ada di sekitar tubuh kita. Nah, flora yang tidak menimbulkan penyakit dan justru bersahabat dengan kita itu disebut sebagai flora normal tubuh. Jadi flora normal tubuh itu merupakan mikroba, entah itu bakteri atau fungi atau jamur yang dapat hidup dan berbiak di dalam atau permukaan tubuh manusia dalam kondisi normal dan sehat dan juga tidak berbahaya. Nah, di mana habitatnya? Habitatnya itu di kulit atau mukosa tubuh kita, kemudian di bagian nasofaring kita, kemudian ada di saluran gastrointestinal kita, dan juga ada di bagian genitalia luar kita ya. Flora normal tubuh itu bisa saja menyebabkan penyakit jika berada pada tempat yang tidak semestinya atau ada faktor predisposisi atau kondisi tertentu yang mempengaruhi. Nah, sebenarnya dari mana sih asal-usul dari mikroflora yang ada di tubuh kita? Jadi sampai waktu kita akan dilahirkan, sebenarnya janin itu tidak mengandung mikroorganisme satupun. Nah, mikroflora ini didapat setelah bayi itu dilahirkan ya, jadi entah itu ada kontak permukaan, penelanan atau penghisapan, maka pada saat itulah ketika janin dikeluarkan, dilahirkan, maka pada saat itu flora normal itu juga menempel pada tubuh kita. Nah, itu adalah asal usul mikroflora normal yang ada di dalam tubuh kita. Ini merupakan mekanisme kerja flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Jadi flora normal ini yang pertama dia bisa memproduksi antibiotik atau bakteriosidin. Jadi dia bisa menekan mikroba patogen yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, dia itu bisa menjadi kompetisi reseptor terhadap sel host. Ya, perlu diingat bahwa perlekatan antara agen mikroba dengan sel itu harus ada ikatan reseptornya. Ketika sel itu sudah terikat dengan reseptor mikroflora, otomatis bakteri patogen akan kehilangan kesempatan atau memiliki sedikit sekali kesempatan untuk berikatan dengan reseptor sel pada host ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kompetisi makanan. Hal ini disebabkan karena tempat yang pada suatu sel itu sudah ditempati oleh mikroflora normal, sehingga ketika ada mikroba patogen yang nantinya mendekat yang akan tinggal di situ, maka mikroba patogen itu tidak akan mendapatkan tempat di sel itu dan juga tidak akan mendapatkan makanan ya. Itulah alasan kenapa kok merupakan kompetisi makanan. Nah, selanjutnya adalah dia bisa memproduksi produk metabolit atau racun ya yang sifatnya membunuh mikroba patogen ya, tetapi tidak bersifat racun terhadap host. Ini adalah macam-macam mikroflora yang ditemukan di dalam tubuh kita. Di kulit kita bisa temukan Staphylococcus dan kawan-kawannya. Kemudian di bagian mulut dan organ respirasi bagian atas itu kita temukan Streptococcus dan kawan-kawannya. Kemudian di bagian sistem pencernaan itu kita bisa temukan bakteri Enterobacteriaceae dan kawan-kawannya. Dan di bagian saluran reproduksi atau saluran genital bagian luar itu kita temukan Lactobacillus dan kawan-kawannya. Nah, masing-masing mikroba ini normal jika ditemukan pada tempat yang semestinya, akan tetapi akan menjadi masalah ketika salah satu mikroba ini tidak berada di tempat yang semestinya. Nah, ini adalah tempat-tempat steril yang tidak boleh ada mikroba meskipun itu mikroflora normal, yaitu di bagian otak kita yaitu atau CNS, kemudian di bagian paru itu tidak boleh ada mikrobanya, kemudian di kandungan
lambung kemih itu tidak boleh ada mikrobanya, dan di bagian rongga perut bagian dalam dan semua organ internal tubuh kita itu tidak boleh ada mikrobanya, seperti di jantung ya, itu tidak boleh ada. Nah, setelah pembahasan tentang mikroflora normal, sekarang akan kita bahas tentang pertumbuhan mikroba bakteri. Jadi, suatu mikroba atau suatu bakteri itu dikatakan mengalami pertumbuhan ketika terdapat pertambahan jumlah sel, massa sel, dan juga senyawa makromolekul penyusunnya. Di gambar sebelah kanan itu kita bisa lihat, parent sel itu adalah sel induk dari mikroba. Nah, sebelum sel ini membelah, maka sel mikroba ini akan mengalami elongasi, pemanjangan. Nah, pada saat ini terjadi pertumbuhan jumlah sel, kemudian terjadi pertambahan senyawa makromolekul sel. Kemudian terjadi proses invaginasi dinding sel menuju ke arah dalam. Nah, setelah invaginasi terbentuk sempurna, dihasilkanlah dua anakan sel yang memiliki komposisi dan bentuk yang sama dengan sel induknya. Jadi pada pertumbuhan bakteri ini, satu bakteri akan menghasilkan dua sel anakan bakteri. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroba. Yang pertama, mikroba itu memerlukan nutrisi. Nutrisi itu berguna untuk sumber energi dari mikroba. Nutrisi yang diperlukan mikroba itu apa aja? Di situ ada karbon, ada sumber nitrogen, ada sumber oksigen, sulfur, fosfor, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian yang kedua, mikroba itu juga perlu air. Karena apa? Karena sebagian besar komposisi sitoplasma mikroba itu adalah air. Selanjutnya, air itu juga berfungsi untuk mengatur kelembaban kondisi dari suatu sel dalam mikroba, ya. Yang ketiga itu adalah suhu atau temperatur. Jadi suhu itu penting juga terhadap proses metabolisme sel, karena sebagian besar dari komponen membran sel bakteri itu adalah protein. Kandungan sitoplasma bakteri juga sebagian besar juga protein. Nah, protein ini mudah mengalami denaturasi ketika berada pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh sebab itu, kondisi suhu lingkungan pada sel mikroba juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah pH. pH itu kepanjangannya adalah potent of hydrogen. Jadi, kadar keasaman suatu zat, ya. Kondisi pH ini juga perlu diatur pada sel mikroba. Karena apa? Karena juga terkait dengan proses metabolisme sel bakteri. Jika pH-nya terlalu asam atau pH-nya terlalu basa, otomatis protein penyusun dari sel bakteri itu akan mengalami denaturasi. Sehingga ketika enzimnya itu rusak, maka proses metabolisme juga akan terganggu. Nah, selanjutnya ini adalah kadar oksigen. Nah, kadar oksigen itu mutlak diperlukan untuk bakteri yang sifatnya aerob, artinya memerlukan oksigen untuk bernafas. Selanjutnya di sini ada cahaya. Cahaya ini penting dibutuhkan pada mikroba atau bakteri yang memiliki klorofil. Klorofil ini nantinya akan menggunakan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya itu adalah salinitas. Salinitas itu adalah kadar garam, ya. Kadar garam dari lingkungan tempat hidup mikroba itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Karena ketika kandungan garam di lingkungan sel mikroba itu lebih tinggi dibandingkan kadar garam di dalam sel mikroba, maka secara otomatis cairan yang ada di dalam sel mikroba itu akan tertarik keluar ke lingkungan. Sehingga apa yang terjadi? Maka sel mikroba itu akan mengalami nekrosis karena kehilangan cairan. Nah, selanjutnya adalah kelembaban. Nah, kelembaban ini juga terkait dengan kadar air yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kelembaban itu penting diatur karena apa? Untuk menjaga supaya kondisi sel bakteri itu tidak keringan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fase pertumbuhan dari bakteri. Jadi fase pertumbuhan bakteri itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase lag, yang kedua adalah fase log atau eksponensial, yang ketiga adalah fase pertumbuhan maksimum atau stasioner, yang keempat itu adalah fase kematian. Nah, yang terjadi pada fase lag itu adalah proses adaptasi. Jadi ketika bakteri dipindahkan ke suatu media,
maka yang terjadi pada bakteri itu adalah mengalami atau melakukan adaptasi terlebih dahulu. Maka bakteri itu akan menyesuaikan kondisinya dengan kondisi lingkungan yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si bakteri itu bisa eksis di tempat yang baru. Nah, pada saat ini belum ada pertumbuhan jumlah bakteri. Ketika bakteri yang dimasukkan itu jumlahnya 2, maka pada fase lag ini jumlah bakterinya itu adalah juga 2. Ya. Nah, pada saat fase lag ini proses pertambahan jumlah molekul yang ada di dalam sel itu bertambah. Jadi jumlah selnya tetap, tetapi jumlah makromolekul senyawa penyusun sel itu mengalami pertambahan. Tujuannya itu apa? Tujuannya supaya nanti ketika sel itu siap untuk membelah, maka selnya itu tadi sudah siap untuk dibagi menjadi 2 sel anakan. Nah, selanjutnya fase yang kedua itu adalah fase log atau fase eksponensial. Nah, pada fase ini terjadi pertambahan jumlah sel ya. Terjadi pertambahan jumlah sel. Jadi kalau yang dimasukkan awalnya 1 bisa menjadi 2, 2 kemudian menjadi 4. Nah, biasanya pertumbuhan sel bakteri itu terjadi selama 20 menit sekali. Jadi setiap 20 menit sekali sel bakteri itu akan membelah dari 1 sel menjadi 2 sel. Nah, selanjutnya itu ada fase stasioner atau fase tetap atau fase pertumbuhan maksimum. Nah, pada fase ini jumlah sel bakteri yang ada di suatu media itu cenderung konstan. Kalau jumlahnya itu 20 ya sudah 20 terus. Nah, hal ini terjadi karena pada fase stasioner ini sudah terjadi kematian jumlah sel bakteri yang sudah lama. Ya, jadi jumlah pertumbuhan sel bakteri dengan jumlah kematian sel bakteri itu sepadan. Kalau di situ yang tumbuh atau yang hasil pembelahan itu 20, maka sel bakteri yang mati juga 20. Jadi tetap jumlahnya itu tetap konstan ya. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama, pada fase stasioner ini jumlah media yang terdapat pada suatu lingkungan atau jumlah makanan yang ada pada satu lingkungan itu jumlahnya otomatis semakin berkurang ya, karena sudah dipakai oleh sel anakan yang sudah yang lahir terlebih dahulu. Sehingga ketika ada pertambahan jumlah populasi, jumlah sel di dalam populasi bakteri itu, maka otomatis terjadi rebutan ya. Jadi ada perebutan jumlah makanan, rebutan tempat, sehingga sel bakteri yang eksis yang bisa mampu bertahan hidup, yang memenangkan perlombaan untuk memperoleh tempat dan memperoleh makanan, itulah yang bisa hidup. Sedangkan yang tidak bisa hidup maka dia akan mati. Nah, itulah alasannya kenapa fase stasioner itu jumlahnya tetap. Nah, kemudian pada fase kematian itu jumlahnya itu menurun secara drastis. Karena pada fase ini jumlah zat makanan yang ada di dalam media semakin sedikit, jumlah bakteri yang hidup pada saat itu juga mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini bisa menyebabkan racun untuk mikroba yang lain ya. Jadi pada fase kematian ini jumlahnya itu akan semakin berkurang sehingga nanti bisa saja jumlahnya itu menjadi 0 kembali ya. Karena apa? Karena kekurangan makanan atau nutrisi yang ada di media, dan yang kedua ada penumpukan zat sisa hasil dari metabolisme sel bakteri itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah cara yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah pertumbuhan bakteri. Jadi ada 5 cara. Yang pertama dengan menggunakan TPC, yang kedua dengan menggunakan filtrasi, yang ketiga dengan menggunakan metode MPN, yang keempat menggunakan direct microscopic count, dan yang kelima adalah dengan menggunakan metode secara tidak langsung, yaitu dengan mengukur kekeruhan atau turbiditasnya di alat yang namanya spektrofotometri. Gambar yang nomor 1 ini adalah contoh cara pengukuran bakteri dengan menggunakan metode TPC. Jadi sampel
dimasukkan ke dalam media agar, diinkubasi selama 24 jam, keesokan harinya diamati jumlah koloni yang tumbuh. Asumsinya satu koloni yang tumbuh itu berasal dari satu bakteri. Kemudian untuk cara yang kedua ini adalah cara menggunakan filtrasi. Sampel dimasukkan ke alat yang sudah diberi kertas saring. Selanjutnya kertas saring ini diambil, ditaruh di atas media agar, diinkubasi selama 24 jam, kemudian diamati jumlah koloni yang tumbuh. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah cara pengukuran jumlah bakteri dengan menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Sampel yang digunakan pada metode ini biasanya adalah sampel-sampel heterogen yang tidak hanya berisi satu macam mikroba tetapi beberapa mikroba. Contohnya adalah ketika kita mau mengukur jumlah mikroba yang ada di sampel air sungai, bisa seperti itu. Nah, sampel ini dimasukkan ke dalam media cair. Media cair ini mengandung beberapa bahan. Nah, pada misalnya adalah laktosa. Jadi, ketika kita menggunakan media yang mengandung laktosa, kita akan mengukur seberapa jumlah mikroba yang dapat memfermentasi laktosa yang ada pada media cair tersebut. Nah, diinkubasi selama 24 jam, keesokan harinya diamati ada tidaknya gelembung gas pada media cair tersebut. Jika ada media cair yang mengalami bentuk gelembung di dalam tabung durhamnya, itu menandakan bahwa bakteri tersebut memfermentasi laktosa. Nah, bakteri yang dapat memfermentasi laktosa itu adalah bakteri golongan dari Enterobacteriaceae. Jadi, kalau di dalam sampel air yang kita ukur setelah 24 jam inkubasi keesokan harinya mengandung gelembung udara pada tabung durhamnya, itu menandakan bahwa di dalam sampel air tersebut mengandung mikroba Enterobacteriaceae, seperti itu. Nah, biasanya uji ini dilanjutkan dengan uji yang lebih spesifik lagi. Jadi ada uji lanjutannya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 itu menggunakan alat yang disebut sebagai hemositometer. Jadi sampel dimasukkan ke dalam kotak ini ya, kemasukan ke dalam alat, kemudian diamati di bawah mikroskop. Setelah itu dihitung jumlah mikroba di dalam setiap kotak. Selanjutnya adalah yang nomor 5A, itu adalah mengukur secara tidak langsung ya dengan menggunakan spektrofotometri. Nah, pada alat ini sampel itu harus dibandingkan dengan kontrolnya yang tidak diberi perlakuan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam alat ya spektrofotometri untuk melihat turbiditasnya atau kekeruhannya. Nah, kemudian nanti akan ditunjukkan nilai optical density-nya atau OD-nya. Semakin keruh itu menandakan kalau ada pertumbuhan mikroba di dalamnya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor lingkungan yang menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi pada dasarnya semua faktor yang mempengaruhi mikroba jika tidak terpenuhi maka itu akan menjadi penghambat pertumbuhan mikroba. Misalnya kekurangan makanan, air atau nutrisi, populasi yang terlalu padat sehingga terjadi rebutan tempat dan juga rebutan nutrisi. Selanjutnya adalah akumulasi metabolit yang tidak berguna. Nah, ini bisa menjadi racun untuk mikroba yang lain. Selanjutnya adalah kekurangan oksigen. Nah, ini penting untuk mikroba yang sifatnya aerob. Ya, jika tidak ada oksigen maka mikroba aerob akan mati. Kemudian ada perubahan pH dan suhu. Ini terkait dengan kandungan protein yang ada di dalam sel. Jika protein rusak maka otomatis proses metabolisme juga akan terhambat karena proses metabolisme itu dibantu oleh enzim. Enzim terbuat dari protein. Selanjutnya akan kita bahas mengenai nutrisi dan kultivasi mikroorganisme. Jadi sama seperti makhluk hidup yang lain, mikroba juga memerlukan nutrisi. Nutrisi ini dibutuhkan mikroba untuk melaksanakan fungsi kehidupannya. Jadi semua proses yang ada pada mikroba itu memerlukan nutrisi. Nutrisi ini nanti akan diubah menjadi energi yang didapat digunakan mikroba untuk bergerak, untuk melakukan metabolisme dan sebagainya. Mikroba bisa kita temukan di mana-mana, yaitu udara, air, tanah maupun di dalam
tubuh host, asalkan tempat hidup mikroba tersebut ada makanannya. Nah, untuk keperluan penelitian, mikroba itu kita isolasi bakteri dari alam, kemudian kita tumbuhkan di media agar di dalam laboratorium. Nah, kondisi media tanam di laboratorium ini kita sesuaikan dengan kondisi awal dia hidup di alam. Jadi kalau di alam dia hidup dengan media yang mengandung karbon, nitrogen, dan fosfor, maka media tanam di dalam laboratorium kita pastikan juga mengandung karbon, nitrogen, dan fosfor. Nah, berdasarkan karakteristik fungsinya, jenis media yang kita gunakan di laboratorium itu ada 4 macam. Yang pertama ada media umum, yang kedua media diferensial, yang ketiga media selektif, yang keempat adalah media diperkaya. Sekarang akan kita bahas pertama adalah media umum. Jadi media umum itu adalah media yang biasanya mengandung nutrien agar. Jadi hampir semua bakteri itu bisa tumbuh pada media ini. Jadi media ini hanya bertujuan untuk mengetahui bahwa bakteri yang ada pada sampel itu bisa tumbuh, ya. Jadi masih ada dan tumbuh. Nah, pada media umum ini koloni yang tumbuh itu bisa kita amati, tetapi tidak spesifik. Jadi masing-masing koloni itu bisa menunjukkan beberapa spesifikasi yang berbeda antara spesies satu bakteri dengan bakteri yang lainnya. Kemudian untuk media diferensial digunakan bertujuan untuk membedakan berbagai kelompok bakteri berdasarkan sifat-sifat tertentu terhadap media. Contohnya adalah di sini adalah media agar darah. Nah, pada media agar darah ini diberi tetesan darah hewan, ya. Kemudian dimasukkan sampel yang mengandung mikroba yang bisa melisiskan eritrosit. Nah, kemudian diinkubasi selama 24 jam, kemudian diamati keesokan harinya jumlah spesifikasi koloni yang tumbuh. Nah, pada gambar itu kita bisa lihat bahwa model koloni yang tumbuh itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Di sebagian kanan itu merupakan contoh koloni yang tumbuh pada bakteri gamma hemolysis. Yang tengah ini adalah golongan dari bakteri alpha hemolysis, yang paling kiri itu adalah bakteri dari golongan beta hemolysis. Nah, selanjutnya adalah media selektif. Media selektif ini mengandung beberapa komposisi nutrien yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri tertentu dan menghambat bakteri lainnya. Jadi hanya mengisolasi bakteri tertentu saja. Jadi ketika contohnya ini adalah media selektif yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri tuberkulosis, maka jika ada mikroba yang bisa tumbuh pada media ini menandakan bahwa di dalam sampel tersebut mengandung mikroba dari golongan tuberkulosis. Selanjutnya adalah media asai atau media yang diperkaya. Nah, jadi di dalam media ini mengandung beberapa nutrien yang ditujukan untuk mengoptimalisasi pertumbuhan bakteri tertentu. Nah, selain nutrien, itu juga bisa ditambahkan dengan bahan penghambat bakteri lain. Misalnya adalah antibiotik. Nah, jadi zona bening yang terdapat di gambar ini menandakan bahwa ada antibiotik yang bekerja untuk menghambat pertumbuhan bakteri ini. Nah, biasanya cara ini digunakan untuk mengetahui efektivitas antibiotik terhadap mikroba tertentu. Kemudian berdasarkan bentuknya, maka media ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada media solid, semi-solid, dan broth. Jadi media solid itu merupakan media yang dibuat dari serbuk agar. Setelah beberapa jam, maka media yang terbentuk itu adalah media dengan bentukan yang padat. Kemudian yang kedua adalah media semi-solid. Media semi-solid ini adalah media yang
tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu cair. Nah, pada umumnya media ini digunakan untuk melihat apakah mikroba yang ada pada sampel tersebut bisa atau bersifat motil atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah media cair atau broth. Ya, jadi media yang ada pada media ini itu bentuknya cairan. Selanjutnya adalah teknik inokulasi bakteri. Jadi teknik penanaman bakteri di laboratorium yang biasa dipakai itu ada 4 macam. Yang pertama adalah teknik biakan agar lempeng atau plate agar culture. Jadi ada 2 macam. Yang pertama menggunakan metode gores, yang kedua menggunakan metode oles atau spray. Jadi caranya adalah dengan menyiapkan media agar di laboratorium, kemudian setelah media agar padat, sampel diinokulasikan di atas media agar tersebut. Caranya dengan menggunakan goresan atau metode stick, istilah lainnya dengan menggunakan ose, atau sampel dituang kemudian dioleskan menyebar di atas media agar dengan menggunakan lempeng segitiga. Yang kedua adalah metode biakan agar miring. Jadi media agar yang sudah dididihkan itu diletakkan di gelas ukur, kemudian dimiringkan. Setelah memadat, kemudian ditanam sampel, digoreskan dengan menggunakan ose. Nah, tujuan penanaman media dengan menggunakan biakan agar miring ini biasanya adalah untuk peremajaan, karena usia bakteri pada agar miring itu akan lebih lama dibandingkan dengan pada biakan agar lempeng. Kemudian yang ketiga adalah biakan tusukan. Jadi biakan tusukan ini agar dibuat lurus ya, kemudian ditusuk sampel. Nah, tujuannya pada media agar ini adalah untuk melihat apakah bakteri ini sifatnya aerob atau non aerob. Bakteri aerob itu akan tumbuh di bagian atas media ya, karena dia memerlukan oksigen. Sedangkan bakteri anaerob itu akan tumbuh di bagian bawah media. Selanjutnya adalah yang keempat, biakan adukan atau pour plate. Berbeda dengan metode biakan agar lempeng yang metode garis, gores atau metode oles, biakan pour plate ini caranya adalah menuang sampelnya terlebih dahulu ke dalam cawan. Setelah itu ditambahkan media agar, kemudian dihomogenkan membentuk angka 8, diinkubasi. Nah, koloni yang tumbuh pada metode pour plate ini akan berbeda dengan metode gores ataupun metode stick. Kalau pada metode gores, koloni yang tumbuh itu adalah di bagian atas media. Kalau pada metode pour plate, koloni bakteri yang tumbuh itu akan tumbuh di bawah atau di tengah media. Ini adalah gambar hasil inokulasi bakteri dengan beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ini adalah hasil metode goresan. Jadi metode goresannya itu dibuat menjadi 4 atau 5 area. Jadi sekali tusukan di ose disebar di atas cawan Petri membentuk 5 lokasi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah pada lokasi terakhir itu akan dibentuk koloni yang terpisah yang sifatnya single. Jadi tidak bergabung seperti pada goresan yang pertama. Sehingga jika sudah didapat koloni yang terpisah seperti ini, maka untuk mengamati tipe koloni yang tumbuh itu akan lebih mudah dibandingkan dengan yang spider atau yang masih bergabung. Kemudian yang kedua itu adalah gambar dari hasil plating koloni bakteri dengan menggunakan metode sebar. Kita bisa lihat ya, kalau koloni yang tumbuh itu di atas media berbeda dengan yang metode tuang yang di bawahnya. Metode tuang itu bisa kita lihat bahwa medianya atau sampelnya bakteri akan tumbuh di bagian bawah atau di tengah. Selanjutnya adalah yang hasil plating koloni jamur dan bakteri melalui metode sebar ya. Jadi metode sebar ini bisa juga digunakan untuk
digunakan untuk mengetahui mikroba yang sifatnya heterogen. Jadi di sini ada bakteri, juga ada jamur yang bentuknya mengandung serabut-serabut atau berbulu-bulu. Itu adalah contoh dari koloni jamur. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai teknik pembiakan murni. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengenceran, yang kedua adalah plating, yang ketiga adalah penggesekan. Nah, proses pengenceran itu penting dilakukan. Tujuannya adalah supaya ketika sampel ditanam di media agar itu dihasilkan koloni yang tidak terlalu banyak dan tidak spreader, ya. Penanaman koloni dengan metode pengenceran sampel ini bertujuan supaya sampel yang ada di dalam bakteri yang ada di dalam sampel itu adalah jumlahnya tidak terlalu banyak. Jika koloni yang diamati itu tersebar atau spreader, maka itu akan susah untuk mengamati antara satu bakteri dengan mikroba yang lainnya, sehingga diperlukan pengenceran supaya pada sampel terakhir tujuannya adalah jumlah mikrobanya lebih sedikit dibandingkan sampel-sampel sebelumnya. Nah, kemudian beberapa seri sampel terakhir ini kita tanam dengan menggunakan metode spread atau metode pour plate. Inkubasi 24 jam. Koloni yang tumbuh keesokan harinya yang sifatnya terpisah dengan koloni lainnya atau yang tidak spreader itu kita tanam. Kita pindahkan ke media agar yang lain dengan metode strict. Nah, ini tujuannya untuk memurnikan. Karena di dalam sampel tadi itu kan awalnya mikrobanya heterogen. Ada bakteri A, bakteri B, bakteri C. Maka yang tumbuh pada metode pour plate atau metode spread itu adalah beberapa koloni. Koloni A, koloni B, koloni C, koloni D. Nah, kalau kita mau memurnikan, maka kita bisa ambil media agar lain, kemudian kita ambil dengan metode strict atau penggesekan. Jadi kita ambil koloni yang terpisah, misalnya koloni A, terlihat sendirian, kita mau murnikan. Kita murnikan distrik di atas media agar. Nah, kemudian diinkubasi keesokan harinya kita amati. Nah, yang tumbuh di situ seharusnya adalah bakteri A saja. Jika muncul bakteri lain, maka terdapat kontaminasi pada saat proses pembiakan ini. Nah, jadi itulah kenapa proses pembiakan ini di laboratorium penting sekali dalam kondisi yang sangat steril. Biasanya dilakukan di dalam suatu ruangan yang sudah disterilisasi. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi. Jika terjadi kontaminasi, maka bisa membuat rancu hasil penelitian. Nah, sekian dulu penjelasan saya untuk materi pertama pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.